Oke, kita lanjut ya, bikin halaman indeksnya ya, konten yang ada di sini, kotak input, terus status dan lain-lain. Cuman di sini kayaknya ada problem nih, yaitu tulisannya jadi hitam ya tiba-tiba. Padahal kalau kita lihat di sini di default.view di layoutnya ini kan teksnya udah dibikin white. Nah berarti kita bikin white di sini aja lah ya, text white. Nah nggak tahu kenapa nih di rednav ini kontainernya harus dibikin text white, baru dia bisa. Nah, silakan ya teman-teman kalau ada yang tahu penyebabnya karena apa, komentar. Nah terus kalau teman-teman perhatikan di sini udah ada animasinya ketika di hover, tapi di sini belum ada. Di sini juga belum ada. Padahal di sini tuh ada. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin animasinya di semua tempat aja? Caranya gimana? Pertama, duration 300 ini yang ada di semua komponen kita bikin jadi hilang ya. Kita hilangkan. Nah, terus di CSS kita kasih duration itu tadi, duration 300. Nah, dengan begini semua animasi bisa diterapkan di semua elemen HTML punya kita. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di sini tuh warnanya biru ya. Nah, punya kita kan belum biru nih. Gimana kalau kita bikin biru? Oh ya, di sini ada problem nih, muncul problem baru ketika di hover dia warna ikonnya jadi hilang ya. Tapi itu nanti dulu lah ya. Nah, left nah ini nih yang ini yang harus diubah. Kita nyontek yang ada di sini di center items ya, di navbar bagian tengah. Kita contek jadi biru. Nah terus kemudian saya juga mau kasih tahu satu hal lagi. Di LabNav ini kan ada foto profil. Nah ini tuh harusnya dibikin BG center dan BG cover. Ini supaya ketika gambarnya besar dia bisa pas di div ini dengan ukuran segini. Tapi ketika gambarnya terlalu kecil dia juga bisa dipaskan ke ukuran ini. Nah ini juga ada di right item ya, di navbar. Kita kasih juga di sini. Ini background image, big cover, big center. Oke. Terus kita bikin bagian kotak input ini. Untuk itu kita pergi ke index.view. Ini kan story ya. Gimana kalau story-nya ini dibikin di komponen terpisah? Stories. Kita kasih nama biar nggak error. Terus panggil di index.view, harusnya jalan. Nah dia berhasil, tetap jalan. Selanjutnya bikin kontak input ya. Tapi sebelum kita bikin kotak input kita harus bikin dia jadi ada marginnya ya. Kan di sini kan ada jaraknya nih. Nah terus baru kita bikin section baru kan. Ini kan section,
Ini juga bikin aja section. Section ini punya padding horizontal ya, karena dia menjorok ke dalam. Inboxnya di dalam sini, kita kasih div aja dulu, input box. Nah kayak gini, dia menjorok ke dalam sama seperti ini. Terus kita bikin stylenya. Ini kayaknya jaraknya terlalu deket deh, jadi tambahin aja jadi 20 pixel. Terus di sini ya, jadi itu sebenarnya ini kan ada gambar di sini sama seperti ini. Nah gambar ini tuh didapat dari ini ya, LiveNav ya, saya nyontek dari sini, saya copy paste aja, cuman bedanya ini ukurannya 40 pixel. Nah cuman ini tuh kan link ya bentuknya, jadi kita bikin link ke slash profile. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini kan link nih ke profil kita, ini harusnya juga link. Kemudian kita bikin inputnya, ini bukan input, ini tombol ya, karena kalau diklik muncul pop-up ini. Oke, kita bikin tombolnya. Nah kalau diperhatikan, ini sebenarnya ukuran dan stylenya itu mirip ini ya, jadi kita bikin aja nyontek dari left items. Oke. Nah ini kan input, kita ubah jadi tombol ya. Nah tapi perlu diperhatikan, ini tuh nggak ada padding left-nya ya. Ini kan kalau di navbar itu ada icon search-nya, kita nggak perlu pakai icon. Terus kita harus kasih style namanya box equal sama text left. Nah untuk apa sih box equal sama text left ini? Itu supaya teksnya itu ada di pinggir sini ya, kemudian ada di tengah. Kalau nggak kayak gitu nanti dia ada di pojok kiri bawah. Nah terus selain itu kasih text gray 300. Kemudian input yang di bawah ini dihapus saja atau dikomentari boleh. Oke. Terus ini fokus outline lamp juga nggak kepake karena itu hanya ada di input. Nah kontainernya ini itu harus jadi box equal. Terus katakanlah jaraknya 10 pixel supaya dia ada di sampingnya sini. Nah kalau diperhatikan, ini kan kalau di hover ini kan ada background colornya ya. Kayaknya semua elemen ini tuh kalau di hover bakalan ada background colornya, hampir semuanya ya. Gimana kalau kita bikin jadi global CSS saja? Kita cari dulu kelas namanya hover bggrey 600. Ini kita hapus dulu, kosongin di sini replace-nya, terus klik ini. Terus hover bggrey 700 juga dihilangkan, replace all. Nah terus di global CSS kita yang untuk semua link dan semua tombol, hover bggrey 600. Jadi semua link dan semua tombol akan memiliki bggrey 600 kalau di hover. Oke. Ini ada backgroundnya, ini juga ada ya, ini juga ada jadinya. Memang udah jadi ya, beberapa tombol, semua tombol dan link ini ada background colornya kalau di hover. Cuma ada beberapa problem nih.
Yang pertama di sini ini harusnya nggak ada background colornya kalau di over. Yang kedua di sini ini harusnya lingkaran kalau di over. Kemudian di sini ini harusnya padding, ada paddingnya sedikit karena di sini ini ada paddingnya sedikit. Terus selanjutnya ini kalau di scroll ada problem nih, yaitu seolah-olah kayak double gitu ya ininya. Gimana cara mengatasinya? Kita coba dulu apa namanya, yang paling mudah dulu ya, yaitu ini center items. Nah di sini harusnya roundednya ini jangan non ya, tapi bg gray 700 harusnya. Kita timpa style yang ada di main CSS tadi dengan style ini, harusnya bisa. Nah kalau dioper kan jadinya kayak gini nih, nggak ada, cuman sepertinya border non tadi tetap harus ada supaya rounded non ya, supaya dia nggak kayak gitu ya border bawahnya. Oke, ini udah fix. Selanjutnya yang ini itu ada di indeks, kemudian di sini ya kan rounded full nih, berarti ini juga harus dikasih rounded full. Oke, selanjutnya error yang ada di sini. Nah ini tuh kita waktu saya coba inspect elemen ada error ini nih. Nah Next.js ini suka banget ngasih error ini, berhubungan dengan hydration ya, atau SEO. Nah ini kita bisa lihat nih apa namanya, penyebabnya tuh di mana tuh bisa lihat. Ini penyebabnya di sini parent ini nih. Nah oke, kalau kayak gitu gimana kalau kita coba bungkus ini ke dalam client only. Nah jadi apa itu client only? Client only ini fungsinya untuk membungkus elemen-elemen HTML ini supaya di render di client aja ya, nggak di server. Kita coba dulu. Oke, problemnya udah selesai ya, problemnya udah terselesaikan. Untuk sementara kita bikin kayak gitu dulu, udah nggak ada error hydration lagi, dan ini errornya juga udah hilang ya, yang elemennya double tadi ya. Jadi karena errornya ini udah nggak ada, saya tuh iseng ngilangin text white ini dari red nav gitu. Nah ternyata bisa ya. Mungkin tadi itu teksnya itu di awal video tadi kan teksnya itu nggak mau jadi putih ya, mungkin itu karena ada problem tadi. Nah sekarang ketika problemnya udah solve, teksnya udah kembali putih tanpa harus ada text white di sini. Oke, nah problem yang selanjutnya itu ini ya, ini kan sebenarnya tombol, tapi ketika dioper dia nggak berubah warna. Nah itu karena dia backgroundnya itu udah BG Gray 600 ya itu. Nah kalau misalnya mau dibikin ada interaksinya ketika dioper, bisa aja. Cuman kita bikinnya brightness 125 aja ya. Jadi di Tailwind itu kita bisa ngubah brightness sebuah elemen pakai gini doang. Nah kita coba, ketika di over bisa nih berubah warna. Cuman tadi saya ada melakukan kesalahan ya, harusnya BG Gray 600 ini nggak saya hilangkan. Oke, harusnya udah selesai semua nih problemnya nih. Oke, kalau ada problem jangan panik, kita selesaikan satu persatu. Nah ini sekarang problemnya juga udah solve gara-gara tadi hydration tadi. Oke, lanjut bikin garis ini. Oke, kalau garis itu cukup mudah, kita kasih padding aja 10 pixel, terus border
bottom, terus border grid 600 misalnya. Terus di sini ada dua elemen, kita bikin aja grid ya. So, kita tinggal bikin aja di bawah sini grid close 2 karena ada dua kolom, dua tombol itu tadi. Jaraknya nggak ada jaraknya itu tadi. Kemudian kita bikin tombol, isinya video siaran langsung sama foto/video. Kemudian kita bikin padding vertikalnya katakanlah 10 pixel. Terus box center karena elemennya ada di tengah. Terus teks grid 300 karena teksnya warna abu-abu. Oke, udah mulai benar, cuman ada kesalahan nih saya. Sepertinya ini harus ditaruh di div yang terpisah di atasnya sebagai kontainer. Oh iya teman-teman, ini sebelumnya ini section, tapi saya ubah jadi div tadi. Karena untuk memecahkan masalah tadi ada beberapa error tadi, saya coba bikin jadi div. Tapi ini maupun div maupun section itu sebenarnya bebas ya. Oh ternyata masih ada jaraknya. Kita bikin jaraknya dulu, yaitu margin bottom 10 pixel. Terus di sini ada border radiusnya ya tadi. Ya tinggal kasih icon doang. Oke. Kita bisa kasih icon video kan udah ada. Tinggal foto aja nih. Image, uni image. Nah, kasih ikonnya dulu ya. Kita nyontek dari left nav gitu. Oke, name-nya video. Warnanya tadi merah ya. Kemudian di sini juga, tapi warnanya green. Dan dia pakainya image. Kemudian kita kasih jarak ya antara ikonnya dan teksnya, katakanlah 10 pixel. Berarti udah jadi nih. Pop-upnya nanti dulu lah ya. Oh iya teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kalau di over ini juga ada interaksinya ya, yaitu lebih terang gitu gambarnya. Apakah bisa jadi seperti itu? Bisa. Itu caranya di sini ya. Kasih aja di sini hover brightness 125. Nah, ini udah jadi. Terus kita bikin status orang-orangnya ya di sini ya. Kalau buat forum ini jujur saya belum pernah coba ini fitur apa di Facebook, saya nggak ngerti, jadi skip dulu. Oke, sebelum lanjut bikin status itu sepertinya ini udah terlalu besar ya komponennya. Gimana kalau kita pisah ke beberapa komponen? Yang pertama, bikin aja ini jadi komponen terpisah, namanya index input box. Terus ini tombol video dan image. Oke, kita bikin komponen baru namanya btns.
BTN itu singkatan dari button sebenarnya. Nah ini kenapa harus dikasih nama. Jadi nama komponen itu harus 2 kata sebenarnya. Next.js itu pengen kita bikin komponen dengan terdiri dari 2 kata. Kalau cuma 1 kata dia akan muncul pesan error. Nah itu kan dibikin jadi 2 kata, terus di sini dibikin jadi index btns. Nah nama ini, import ini tergantung dari lokasi foldernya ya, bukan dari nama ini. Nama ini bisa bebas kan? Gitu. Oke, kita bikin statusnya bentuknya div aja kali ya. Index status. Oh iya, indeks status ini nggak boleh ada di luar sini, harus di dalam section sini. Kenapa? Karena kita harus bergantung dengan padding ini. Nah, jadi kan harus menjorok ke sini kan. Nah ini supaya di sini. Oke, kita kasih jarak dulu. Katakanlah jaraknya 20 pixel. Indeks status ini juga harus punya jarak. Tekanlah 20 pixel. Oke, yang pertama, baris pertama itu ada foto orang, nama orang, dan waktu dia posting. Jadi di sini profile info, di sini more button. Nah, jadi profile info nanti isinya adalah ini, more button itu ini. Oke, di sini juga ada foto profil ya. Foto profil yang kalau diklik mengarah ke halaman profil dari usernya. Stylenya mirip seperti yang lain-lain. Foto profilnya ukuran 40 kali 40. Oke, kurang lebih profil infonya seperti ini jadinya. Ini codingannya. Terus di sini ada more button yang sebenarnya kita udah punya ya, more button ini ya. Ada di sini. Jadi tinggal nyontek aja pakai right nav. Kemudian kontak header. Oke, udah jadi. Tinggal teks sama tombol-tombol ini. Nah, karena komponen ini udah lumayan gede nih, gimana kalau misalnya kita pisah ke komponen yang terpisah? Misalnya di sini dikasih header.
index status header. Oke. Masih jalan. Terus di sini ada tombol. Ada 3 tombol, jadinya kita bagi ke 3 kolom. Nah, ini harus ada jaraknya. Katakanlah 5 pixel. Lihat dulu. Oke, udah mulai benar. Tinggal kasih padding vertikal dan jarak antar status. Katakanlah 10 pixel. Oh ya, ini nyontek aja dari input box ya. Sorry, input btns. Index btns. Ini. Nah, ini paddingnya 5 pixel aja, jangan terlalu besar. Terus ini warnanya putih. Kita coba lihat dulu. Lumayan lah ya. Tinggal bikin ikonnya aja nih. Oh ya, unicorns dulu. Ya, ini dia. Kurang lebih udah jadi nih. Gimana kalau statusnya dibikin 3, tampilannya kira-kira kayak gimana nih? Oke, jadinya kayak gini. Nah, untuk connect ke API kayak gimana, terus kemudian detail-detail seperti ini kayak gimana, animasi seperti ini kayak gimana, nah, itu nanti di video selanjutnya. Oh ya, satu lagi, untuk sponsor kasih padding dulu lah ya. Sponsor padding full pixel, rounded up. Jadinya kayak gini. Ya, jangan lupa push codingan kita dulu ya. Oke, sudah selesai.